Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Nabastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue mau nge-spoiler film romantik yang berjudul The Choice. Film yang diangkat dari novel yang berjudul yang sama. Oke, lanjut aja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok pria tampan yang memakai baju putih yang bernama Travis. Dia adalah dokter hewan yang berada di daerah terpencil di Amerika. Suatu hari, dia memiliki tetangga yang baru saja pindah tepat di sebelah rumah yang ditempatinya. Dia adalah mahasiswa magang di rumah sakit di kota itu. Gadis cantik itu bernama Gabby. Saat melihat dirinya, si Travis langsung jatuh cinta pandangan pertama terhadapnya. Walaupun pertemuan pertama mereka yang bisa dibilang kurang mengenakan untuk keduanya, di mana Gabby yang sejatinya mahasiswa magang ini merasa risih dengan kegiatan dari si Travis, yaitu menyalakan musik dengan suara yang sangat kencang dan mengganggunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gabby ini juga sudah memiliki kekasih dengan salah satu dokter di rumah sakit tempat dirinya magang tersebut, yang bernama Dr. Ryan. Dan si Travis ini juga memiliki hubungan yang spesial dengan sahabatnya dari kecil yang bernama Monica, walaupun kedekatan mereka tidak bisa dibilang dengan pacaran juga. Suatu hari, Ryan yang merupakan dokter tersebut ditugaskan dinas keluar kota guna untuk mengawasi perkembangan dari rumah sakit barunya. Sebelum mereka berpisah, Gabby dan Ryan pergi ke sebuah pasar malam yang berada di desa tersebut. Dan mereka bertemu dengan pasangan Travis dan Monica di pasar malam tersebut. Mereka sedikit mengobrol dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Suatu hari, Travis yang sejak awal menaruh perasaan terhadap Gabby mencoba untuk menyapa Gabby yang sedang mengurus anjingnya yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun, komunikasi antara mereka masih dibilang cukup buruk karena kejadian di malam itu. Di pagi harinya, Gabby membawa anjingnya yang sedang hamil ke rumah sakit hewan di kota tersebut. Dan ternyata pemilik dari rumah sakit hewan tersebut adalah milik dari ayah si Travis ini. Dan Gabby juga baru mengetahui kalau si Travis ini adalah salah satu dokter hewan di tempat tersebut. Di malam harinya, Gabby datang ke rumah Travis untuk meminta pertolongan kepadanya karena anjingnya yang hamil itu sebentar lagi akan melahirkan. Di malam hari itu pun, kedekatan dari si Travis dan Gabby pun semakin erat dan akrab. Dan sudah jarang terjadi perdebatan antara mereka. Dan membuat Gabby menjadi kagum dengan kebaikan hati dari si Travis ini. Dan keesokan harinya, Travis mencoba untuk mengajak Gabby berlibur bersama teman-temannya yang lain. Mereka berdua pun sudah sangat dekat. Hingga akhirnya di suatu malam, Gabby mengajak Travis untuk makan malam di tempatnya. Disinilah Travis dan Gabby bercerita tentang banyak hal di kehidupan mereka masing-masing. Dan Gabby pun kelepasan saat mengobrol dengan Travis kalau dirinya selalu bersikap cuek terhadap Travis karena dirinya tidak mau menyerah terlalu cepat dan membuat Travis menjadi tidak lagi penasaran dan menjauhinya. Travis yang mendengar hal tersebut langsung memberanikan diri untuk mendekatinya, dan Gabby pun menerima tanpa adanya penolakan, dan mereka berdua larut pada malam itu. Setelah kejadian tersebut, di malam berikutnya, Ryan yang merupakan pacar dari Gabby ini sudah kembali dan mengajak Gabby ini makan malam bersama perihal untuk menceritakan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Travis yang kebetulan juga sedang ada di restoran tersebut. Ia melihat Gabby yang sedang makan malam dengan keluarganya dari Dr. Ryan. Dengan sikap lelaki jantannya, ia pergi ke meja keluarganya Ryan dan Gabby untuk sekedar menyapa mereka. Gabby yang sebenarnya juga mencintai Travis langsung pamit ke orang tua Dr. Ryan dan pergi menghampiri Travis. Dan ia merasa bersalah karena ia sudah berhubungan dengan dua pria sekaligus. Travis pun juga memberikan pilihan ke Gabby kalau dirinya pun serius dengannya. Gabby yang masih syok dengan kejadian malam itu belum bisa untuk memutuskan pria mana yang akan ia pilih. Travis pun akhirnya pergi setelah mendengar jawaban dari Gabby. Travis yang kecewa pun terlihat sedang menikmati minumannya di teras depan rumahnya. Dan tidak lama berselang, datanglah sahabat masa kecilnya dan juga selama ini mereka memiliki hubungan yang sulit untuk dijelaskan, yaitu Monica.
Disitulah Monica memberikan masukan ke Travis kalau benar ia mencintai Gabby, dia harus memperjuangkannya. Berjuang sekarang atau hidup penuh dengan penyesalan. Walaupun dengan rasa cemburu, Monica mengikhlaskan Travis untuk mengejar cintanya yaitu Gabby. Di pagi harinya, dengan rasa terburu-buru, Travis pergi ke rumah sakit tempat di mana Gabby magang dan berteriak di rumah sakit tersebut memanggil nama Gabby. Namun di hari itu, yang keluar adalah Dr. Ryan. Ryan yang masih kecewa dengan perselingkuhan dari kekasihnya itu langsung memukul selingkuhannya yaitu si Travis. Lalu dia pun mengatakan kalau Gabby sudah pergi dan tidak ada di rumah sakit tersebut. Travis pun pergi untuk mendatangi ke rumah orang tua dari Gabby. Gabby yang baru selesai olahraga dengan kedua orang tuanya merasa kaget dengan kehadiran dari si Travis. Dan Travis pun menyatakan cintanya di depan kedua orang tua Gabby. Gabby yang sudah kecewa dan menolak Travis. Tapi orang tuanya si Gabby ini sudah mengetahui sikap dari anaknya itu. Karena mereka tahu kalau si Gabby ini sedang berbohong. Dia pun menyarankan Travis untuk langsung melamar Gabby dan memberikan cincin pernikahannya. Gabby yang sedikit gengsi dan malu-malu itu pun akhirnya menerima lamaran dari si Travis ini. Setelah perjuangan mereka berdua, akhirnya mereka menikah. Dan beberapa tahun berikutnya mereka sudah mempunyai 2 anak dan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Mungkin kalau ini jadi ending, film ini akan bahagia. Namun perjuangan mereka belum berakhir di sini. Lanjut, Travis yang benar-benar mencintai Gabby walaupun ia dan Gabby sudah memiliki anak yang sudah besar, tetapi sikap romantik mereka berdua masih terjaga dan mereka juga rutin merayakan anniversary mereka. Suatu malam di ulang tahun pernikahan mereka, di sini pun Gabby mengajak Travis untuk makan malam. Gabby yang sudah menunggu di tempat makan malam tersebut, tetapi Travis yang masih kerja di rumah sakit hewan itu. Gabby pun masih setia untuk menunggunya. Namun ternyata di klinik Travis dia memiliki seekor pasien yang sedang dalam keadaan darurat dan dia mau tidak mau untuk menolong anjing tersebut lebih dulu. Gabby yang merasa kecewa dengan sikap Travis malam itu, Gabby pun pulang dari tempat tersebut. Travis yang merasa bersalah pun tak henti-hentinya menelpon Gabby. Gabby yang masih emosi tidak memperdulikan handphonenya yang berbunyi dan terus mengendarai mobilnya dengan perasaan campur aduk. Namun dari sisi kiri ada sebuah truk yang menabrak mobil yang sedang dikendarai oleh Gabby. Dia pun mengalami kecelakaan di malam tersebut. Setelah Travis mengetahui hal tersebut, ia langsung menuju ke rumah sakit. Pada kejadian itu Gabby tidak mengalami luka yang serius pada bagian luarnya, tetapi ia mengalami koma hingga berbulan-bulan atas kejadian itu. Dan berbulan-bulan juga Travis mendatangi rumah sakit tempat Gabby dirawat setiap harinya dan juga merawat dari kedua anaknya dengan Gabby. Di rumah sakit itu pun yang merawat dari Gabby adalah Dr. Ryan, dokter yang sudah dapat menerima kenyataan dan ikhlas selalu mencoba untuk memberikan semangat ke Travis. Namun setelah 90 hari, Gabby masih juga belum siuman. Dan Dr. Ryan memberitahukan kepada Travis yang sebenarnya kalau mereka harus mencabut alat bantu pada tubuh Gabby. Travis yang merasa bersalah pun memutuskan untuk menenangkan dirinya dahulu dan membutuhkan sedikit waktu untuk memikirkan hal tersebut. Dan di suatu hari, Travis yang sedang berada di rumahnya terkena badai. Keluarga besar dari dirinya sudah pergi berlindung dari badai musiman tersebut, dan Travis memilih untuk tinggal dan menjaga rumah tersebut selama badai. Setelah badai berlalu, Travis menemukan lonceng angin yang sempat dipasang oleh Gabby di depan rumahnya. Dan dengan perasaan yang sulit dijelaskan, Travis pergi ke pulau tempat di mana mereka pernah menghabiskan malam berdua dengan Gabby. Ia membangun sebuah gazebo untuk menggantungkan lonceng tersebut. Suatu hari, ketika ia sedang di pulau itu, ia mendengar lonceng tersebut berbunyi. Dan di sini pun Travis merasa kalau itu adalah pirasat yang diberikan oleh Gabby. Dan Travis yang merasa itu pun langsung berlari dari rumahnya menuju ke rumah sakit tempat Gabby dirawat. Travis yang sebenarnya sudah mengira kalau ia akan kehilangan Gabby. Namun di sini terjadi keajaiban, di mana Gabby yang sudah berbulan-bulan koma akhirnya terbangun dari siumannya. Travis terkejut saat mengetahui hal tersebut. Travis tidak bisa membendung kebahagiaannya dan memeluk Gabby. Setelah kondisi Gabby sudah mulai sembuh, Travis akhirnya membawa dirinya pulang dan kepulangan dari Gabby ini pun mendapat sambutan yang sangat dramatis oleh keluarga Travis dan Gabby. Keesokan harinya,
Travis masih merasa bersalah kepada Gabby. Ia bermaksud untuk mengganti momen makan malam mereka yang gagal waktu itu. Travis dan Gabby menikmati itu di halaman tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Travis di sini meminta maaf ke Gabby atas segala kesalahannya, dan Gabby yang mendengar itu pun juga ikut bersedih karena dia pun tahu kalau sebenarnya Travis juga mengalami hal pahit saat ketika dirinya koma, karena dia sebenarnya mendengar semua ucapan dari si Travis, tetapi tidak bisa untuk membalas ucapannya. Dan di momen terakhir film ini, Gabby dan Travis dan kedua anaknya menikmati suasana malam di tengah gazebo yang telah dibuat oleh Travis hari itu. Dan gazebo yang penuh kenangan mereka berdua itu pun dinamai olehnya dengan nama Gabby Point. Selesai.